Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Solihin dari kelas 10 2. Di sini saya ingin memberikan penjelasan dari sebuah alat, yaitu adjustable wrench atau kunci Inggris. Inggris adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan mengencangkan bolt atau screw. Akan tetapi kunci Inggris bisa digunakan pada ukuran atau baut yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kunci Inggris atau adjustable wrench. Yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita harus menyesuaikan rang kunci dengan ukuran mur. Lalu kita harus membuka rang kunci dengan memutar ulir penyetel. Anggap saja tutup oli ini adalah baut. Selanjutnya kita harus menempatkan rang kunci pada mur atau baut. Kalau kentangan pastikan rang kunci mencengkram mur atau baut dengan kuat dan rata. Selanjutnya kita harus memutar gagang kunci Inggris untuk mengencangkan atau melonggarkan baut atau mur. Sekarang saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada adjustable wrench atau kunci Inggris. Kunci Inggris memiliki kelebihan, diantaranya dapat digunakan untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur dengan ukuran yang berbeda. Kelebihan yang kedua adalah kunci Inggris fleksibel dan serbaguna. Kunci Inggris juga kuat dan tahan lama. Dan yang jelas, kunci Inggris sangat mudah digunakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari kunci Inggris. Yang pertama, kunci Inggris tidak dapat menangani baut atau mur yang sangat kencang. Kunci Inggris juga berisiko membuat baut atau mur slip atau patah. Kunci Inggris juga tidak dapat menyesuaikan ukuran yang sangat kecil atau sangat besar. Kunci Inggris juga berpotensi merusak permukaan baut atau mur. Dan kunci Inggris juga sulit untuk menjangkau ruang yang sempit. Kunci Inggris adalah perkakas tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur. Kunci Inggris memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk mengencangkan mur dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya kita akan menggunakan obeng min. Obeng min adalah obeng yang bentuk kepalanya berbentuk minus. Obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Obeng minus atau obeng flathead memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, yang pertama, obeng min desainnya sederhana dan mudah dikenali. Lalu yang kedua, obeng min juga dapat digunakan untuk berbagai jenis baut atau skrup dengan slot. Obeng min juga cocok untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup dengan kepala yang sesuai. Obeng min juga sering digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, perbaikan rumah, dan peralatan listrik. Lalu
saya akan menyebutkan kekurangan dari obeng min. Obeng min tidak cocok untuk sekrup dengan kepala yang tidak sesuai. Obeng minus memiliki kepala berbentuk datar dengan tepi lurus. Obeng ini tersedia dalam berbagai ukuran. Untuk memastikan sekrup dapat dibuka atau ditutup tanpa merusak slot sekrup, pilihlah obeng minus dengan ukuran yang tepat. Kunci ring berbentuk panjang, seperti batang dengan ujung yang menyerupai huruf O. Kunci ring sering digunakan oleh mekanik otomotif untuk mengencangkan dan mengendurkan baut di kendaraan bermotor. Jelaskan cara menggunakan kunci ring. Pertama-tama kita harus memeriksa ukuran baut atau mur yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua, memilih kunci ring yang ukurannya sesuai dengan baut. Lalu selanjutnya kita harus memasang kunci ring pada baut. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci ring. Seperti itulah cara menggunakan kunci ring. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kunci ring. Kunci ring memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat mengencangkan baut dengan kuat. Kunci ring juga dapat digunakan di ruang gerak yang sempit. Kunci ring mudah dibawa kemana-mana. Kunci ring juga ukurannya sangat bermacam-macam. Kunci ring dapat digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur yang berbentuk segi 6. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari box endurance atau kunci ring. Yang pertama, gagang dari kunci ring mudah rusak. Untuk menggunakan kunci ring memerlukan usaha yang maksimal. Kunci ring juga tidak dapat menjangkau baut yang berada di tengah-tengah batang besi. Penggunaannya terbatas akan ruang. Kunci ring juga tidak dapat menjangkau kepala baut dan mur yang tersembunyi. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa informasi dari obeng plus. Obeng plus juga dikenal sebagai obeng Phillips. Obeng plus adalah jenis obeng yang paling umum digunakan. Obeng ini dicirikan dengan ujungnya yang berbentuk silang atau tanda plus. Bentuk ini sesuai dengan kepala skrup Phillips yang juga memiliki alur berbentuk silang. Fungsi utama obeng plus. Obeng plus berfungsi untuk memasang atau melepas skrup Phillips. Skrup jenis ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga, hingga otomotif. Desain kepala skrup Phillips dan obeng plus memungkinkan torsi yang efisien, sehingga memudahkan dalam mengencangkan atau melonggarkan skrup. Keunggulan dari obeng plus.
Yang pertama adalah transfer torsi efisien. Bentuk silang pada kepala obeng dan skrup memungkinkan torsi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis obeng lainnya. Hal ini memudahkan dalam mengencangkan skrup tanpa risiko tergelincir. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan skrup. Desain obeng plus dan skrup Phillips dirancang untuk mencegah kerusakan pada kepala skrup saat dikencangkan terlalu kuat. Hal ini karena obeng plus akan terlepas dari kepala skrup jika torsi yang diberikan melebihi batas tertentu. Lalu keunggulan yang ketiga, penggunaan luas. Skrup Phillips dan obeng plus banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, sehingga obeng plus menjadi alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dari obeng plus. Berdasarkan ukurannya, obeng plus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, obeng plus kecil. Obeng plus kecil digunakan untuk memasang atau melepas skrup pada peralatan elektronik kecil seperti smartphone, laptop, atau kamera. Lalu yang kedua adalah obeng plus sedang. Obeng plus sedang digunakan untuk memasang atau melepas skrup pada peralatan rumah tangga seperti televisi, kipas angin, atau blender. Lalu yang ketiga adalah obeng plus besar. Obeng plus besar digunakan untuk memasang atau melepas skrup pada perabot rumah tangga seperti lemari, meja, atau kursi. Selain itu, terdapat juga obeng plus dengan gagang yang dirancang khusus seperti gagang ergonomis atau kenyamanan penggunaan, atau gagang yang dilapisi karet agar tidak licin saat digunakan. Tips menggunakan obeng plus. Yang pertama, kita harus memastikan ukuran obeng plus sesuai dengan ukuran kepala skrup. Lalu yang kedua, kita harus menekan obeng plus dengan kuat tenaga kepala skrup saat memutar. Putar obeng plus arah jarum jam untuk mengencangkan skrup dan berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkan skrup. Jangan menggunakan obeng plus untuk memukul benda lain karena dapat merusak ujung obeng. Sekian video dari saya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.